Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua di sini diberikan kesehatan ya. Pada malam hari ini kita akan belajar lagi. Ini khusus di pembahasan UP. Sebenarnya untuk pretest juga bisa sih Pak ya. Pretest juga bisa untuk mengikuti jika ingin mengikuti gitu kan. Oke, ini memang dikhususkan untuk UP. Malam hari ini kita akan belajar dengan Pak Ilmi. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini pembahasan kita khusus UP untuk materi IPA ya. Untuk materi IPA saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, kita awali dengan rangkuman dulu. Rangkuman ini sudah ada di LMS yang bagi yang baru angkatan 18 bisa mencoba untuk masuk LMS sehingga bisa di-download ya, materinya ada di LMS semua. Nanti kalau belum bisa tanya-tanya lewat Japri. Baik Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang UB, yaitu khususnya IPA, itu pasti kita jumpai nanti di situ ada terkait dengan materi pernapasan ya. Pernapasan di sini ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Nah, apa sih bedanya pernapasan dada dengan pernapasan perut? Itu bedanya terletak pada awalnya saja ya. Jadi kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Ini bedanya ya. Jadi pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut menggunakan diafragma. Inspirasi ini sama Bapak Ibu, pasti kontraksi ya. Baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut. Kalau posisi inspirasi itu pasti kontraksi dan terakhirnya nanti udaranya masuk, maka dinamakan dengan in. In itu kan masuk udaranya ya. Jadi kalau digambar itu seperti ini. Tanda panahnya itu masuk ke dalam ya, udaranya masuk. Nah, kalau ekspirasi itu pasti relaksasi. Baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut. Pasti relaksasi, terakhirnya nanti yaitu udaranya keluar. Nah, udaranya keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau memang sama, Pak, itu yang dihafalin yang mana? Satu saja, Bapak Ibu. Yang dihafalkan yaitu yang inspirasi saja. Karena yang ekspirasi itu kebalikannya. Jadi kalau Bapak Ibu itu hafal satu ini, pasti bisa untuk yang ekspirasi. Karena ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi. Jadi kalau pernapasan dada inspirasi itu otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuknya terangkat, diafragmanya turun atau mendatar, volumenya itu membesar ya, volumenya membesar, kemudian tekanannya mengecil, udaranya masuk. Nah, saya ulang sekali lagi, kontraksi,
tulang rusuk terangkat, diafragma turun atau mendatar, volumenya membesar, tekanannya kecil, udaranya masuk. Sekali lagi biar hafal ya. Kontraksi, tulang rusuk terangkat, diafragma turun, volume membesar, tekanan kecil, udaranya masuk. Nah, ada yang ditanyakan untuk pernapasan? Mudah ya. Nah, kalau ekspirasi kan kebalikannya saja ya. Jadi yang dihafalin yang mana Pak? Yang atas saja. Kalau sudah hafal satu ini, pasti yang bawah juga nanti akan hafal. Oke, ada yang tanya? Silakan. Barangkali ada yang tanya. Sepertinya mudah ya, Bapak Ibu ya. Ada inspirasi in, masuk, X, keluar. Ya. Nah. Jadi kita lihat gambarnya saja. Biasanya itu di soal itu ada gambar seperti ini ya. Jadi kalau gambarnya itu udaranya masuk, berarti ini posisi XP, ekspirasi. Posisi inspirasi. Kalau udaranya keluar seperti ini, berarti posisi XP, ekspirasi. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Ya, saya lanjut berikutnya, yaitu terkait jantung. Jantung ini juga sering keluar ya. Nah, fase siklus jantung itu ada dua, ada sistol, ada diastol. Kalau digambar itu sistol itu dia mengkerut ya. Sistol itu menguncup, mengerucut, jadi kecil, bentuknya kecil. Kalau bentuknya kecil seperti ini, posisi jantung bentuknya kecil, itu dia fasenya adalah sistol. Sedangkan kalau dia mengembang seperti ini, fasenya adalah fase diastol. Ya, fasenya diastol. Nah, bedanya apa Pak antara sistol dengan diastol? Sistol itu otot jantung kontraksi, bentuknya mengerucut atau menguncup, darah keluar dari bilik kiri. Bilik kiri itu punya nama lain, nama lainnya adalah ventrikel kiri. Terus sistol itu adalah batas atas. Nah, diastol itu kebalikannya. Diastol itu otot jantung relaksasi, bentuk jantungnya menggembung, ya, membesar seperti ini. Darahnya masuk. Kalau tadi kan darahnya keluar ya. Nah, kalau diastol itu darahnya masuk ke jantung melalui serambi kanan. Nah, serambi kanan itu punya nama lain, namanya atrium kanan, terus batas bawah. Jadi misal tekanan tensi Bapak Ibu itu 120 per 90, maka yang mana yang diastol? Yang mana yang diastol Bapak Ibu? 120 apa 90? Halo, Ya Pak, ini masih ada orangnya apa enggak ini ya? ada Pak. Ya, ada. Yang mana yang sistol, yang mana yang diastol? Kalau ada Sistol contoh 120 120 per Pak. 90. 120 sistol, diastol 90. Betul. Jadi batas atas, maksudnya batas atas itu yang paling atas ini ya. Nah, 120 itu batas atas. Kemudian diastol itu batas bawah, berarti yang 90 ini. Jadi yang ini sistol, yang ini diastol. Oke, betul. Ada yang ditanyakan untuk jantung? Jelas ya? Nah, tadi ke pernafasan sudah, jantung sudah, kita ke katupnya. Jantung itu kan punya katup 4 ya. Tempatnya saja kan 4 ya. Ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Maka katupnya ya, katupnya itu juga ada 4. Satu adalah katup trikuspid. Trikuspid itu dari serambi kanan ke bilik kanan, itu trikuspid. Pulmonal itu dari bilik kanan ke arteri pulmonalis.
Kemudian kalau mitral itu dari serambi kiri ke bilik kiri. Serambi kiri, bilik kiri. Kemudian aorta itu darah yang kayak oksigen dari bilik kiri ke aorta. Ya, jadi yang mana Pak yang dihafalin? Ya, trikuspid itu serambi kanan ke bilik kanan, ya kan? Nah, pulmonal itu bilik kanan ke arteri pulmonalis. Mitral itu serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian aorta itu bilik kiri ke aorta. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutin. Yang berikutnya yaitu pembuluh darah. Kalau tadi katup, sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah di jantung itu ada arteri, ada vena, ada kapiler. Arteri itu apa? Kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kalau vena itu membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau tadi dari jantung dialirkan ke bagian tubuh yang lain itu namanya arteri. Dia membawa darah yang kayak oksigen. Kalau vena itu miskin oksigen, itu dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Kalau kapiler itu menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Ini berbalik arah dengan kita. Ya. Yang kiri kita ya, kiri kita itu kanan kalau digambar itu ya. Ini sebelah kanan ini kan kiri kita kan sebenarnya ini ya. Nah, ini adalah atrium kanan, ventrikel kanan. Jadi serambi kanan, bilik kanan. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Jangan disesuaikan dengan arah kita, tapi ini kebalikannya arah kita. Nah, yang sebelah kanan kita atau atrium kiri dengan ventrikel kiri, inilah yang membawa darah yang kayak oksigen ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah kayak oksigen. Yang sebelah kiri kita atau atrium kanan, ventrikel kanan, itu darah yang kayak karbon dioksida. Oke, ada yang ditanyain sampai sini? Kalau tidak ada yang tanya, kita lanjut ke tulang ya, Bapak Ibu. Sepertinya kok paham semua ini, nggak ada yang tanya ini ya. Nggak ada yang tanya ini, nggak paham, Pak. Jadi pasrah. Ya, enggak paham yang mana? Yang mana yang enggak paham? Silakan. Kalau ketemu gambar-gambar seperti ini kan sepertinya kayak buta ya, Pak ya. Nanti bingung ini takutnya. Ya, jadi gini Bu, lihat saja kalau di sini atrium kiri, ventrikel kiri, maka dia membawa kayak oksigen ya. Kalau yang kanan itu kaya dengan karbon dioksida, artinya miskin oksigen. Kalau Ya. punya Bapak kan sudah ada tulisannya kaya karbon dioksida, di sini kaya Ya. oksigen. Mungkin kalau Kalau di soal pasti ya gundulan ya, nggak ada tulisannya ya. ini, Pak. Makanya ya sebisa mungkin sering-sering Ibu baca materinya ini ya. Ini kan materi rangkuman ini. Sudah intinya itu sudah kami perkecil ya. Jadi sudah kami ringkas seringkas-ringkasnya. Jadi ini Ini di adalah MLS ya, Pak ya. Kan di MLS ini. ya di LMS ya ada. Kalau belum di-download nanti di-download saja di LMS ya. Rangkuman-rangkuman materinya itu ya. Ada semua ya di situ. Nah, kita ke tulang dada. Tulang dada itu ada tulang hulu. Tulang hulu itu paling atas ya. Atau disebut manubrium. Itu adalah tulang rusuk pertama, yang kedua. Pertama dan kedua ya. Di bagian atas. Pertama dan kedua. Di bagian atas ya ini. 1, 2. Nah, ini namanya hulu atau manubrium. Nah, kalau besok biasanya ada di soal ya.
Nah, kalau yang ke-3 sampai ke-7 itu namanya badan atau gladiolus. 3 sampai 7. Ya, 3 sampai 7 ini gladiolus. Nah, kemudian ada tulang taju pedang. Taju pedang ini yang ini ya, paling bawah. Yang bentuknya seperti pedang ya, mirip pedang kan ini ya. Runcing. Nah, kemudian tulang melayang itu berjumlah 2 pasang. Yang melayang itu yang mana, Pak? Nah, berjumlah 2 pasang, terhubung ruas tulang belakang dan bagian depan tidak terhubung. Jadi terhubung di belakang saja yang ini. 11 sama 12 ini ya. Terhubung di belakang tapi depannya tidak terhubung. Makanya disebut dengan melayang. Nah, tulang rusuk sejati yang mana? 1 sampai 7 ini sejati. Tulang rusuk palsu itu apa ini? Kenapa Pak disebut palsu? Karena dia terhubung hanya 1. Jadi 1 di depannya, tapi belakangnya itu gandeng dengan tulang belakang, tapi depannya itu gabung jadi 1. Jadi 3 tulang gabung jadi 1. Yang di depannya melekat dalam 1 tulang. Maka disebut dengan tulang rusuk palsu. Oke, ulang lagi. Hulu 1, 2. Badan 3 sampai 7. Taju pedang yang paling bawah ini ya. Kemudian tulang rusuk melayang ada 2, yaitu di tulang yang keberapa Bapak Ibu? 11 dan 12 ya. Kemudian tulang rusuk sejati 1 sampai 7 ini rusuk sejati. Tulang rusuk palsu itu tulang yang ke-8, 9, 10. Nah, kalau masih ada keterangannya seperti ini, paham ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah ini tulisannya dihilangin, nah ini kadangkala itu yang bingung ya. Tapi enggak usah bingung Bapak Ibu ya. Semakin sering mempelajari, nanti semakin hafal ya. Oke, sekarang kita ke kalor. Kalor itu di sini hubungannya dengan konduktor dan isolator. Konduktor itu yang mudah mengantarkan panas, isolator itu yang sulit mengantarkan panas. Nah, konduktivitas itu apa, Pak? Kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Itu namanya konduktivitas. Nah, faktor-faktor yang mempunyai laju konduktivitas, beda suhu antara kedua permukaan, makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jadi suhunya kalau besar, maka makin cepat panas, kan begitu ya. Jarak antara kedua permukaan tebal, panjang, makin tebal, makin lambat. Ya, makin tebal, makin lambat. Panasnya, maksudnya panasnya itu makin lambat. Luas, makin luas, makin cepat. Kalau makin tebal, makin lambat. Tapi kalau makin luas permukaannya, makin cepat. Nah, konduktivitas termal merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Ya, ini. Jadi yang diingat-ingat ini ya, suhunya semakin besar, makin cepat panas. Semakin tebal, semakin lambat. Semakin luas, semakin cepat. Oke. Nah, ini konduktivitas ini ya. Jadi kalau kita lihat ini yang paling tinggi yang mana Bapak Ibu di sini? Yang paling tinggi tembaga ya. Ini kemampuan menghantarkan panas. Oh, di sini Perak. tinggi Perak. perak ya. Perak. Nah, perak ini nomor 1. Kalau perak ini dipakai untuk menghantarkan panas itu lebih cepat. Nah, ini nomor 1 perak. Kemudian urutan kedua apa Bapak Ibu? Tembaga ya. Tembaga, Pak. Urutan kedua. Urutan ketiga Aluminium. aluminium. Nah, yang sering dipakai di alat masak yang mana? Aluminium. Aluminium ya. Jadi tidak rendah banget gitu loh. Jadi
bagus untuk menghantarkan panas itu bagus ya. Kemudian yang keempat Kuningan. urutannya adalah kuningan. Nah, tapi jarang sekali yang pakai kuningan ya. Kuningan, kemudian Baja. baja, ya, baja, terus timbal ya, dan Timbal. lain-lain ya. Nah, jadi semakin besar angkanya di sini, maka semakin bagus menghantarkan panas. Baik, kita langsung ke IPA update ya. Ini soal IPA terupdate, artinya ini sering keluar. Silakan, ada yang membaca salah satu. Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan, Bu. Berdasarkan gambar tersebut, proses pernapasan yang terjadi adalah A. Otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada mengecil. Yang B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, diafragma mendatar, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun. C. Relaksasi otot tulang dada, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan di rongga dada besar. Yang D. Otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada mengecil. Yang E. Otot antar tulang rusuk relaksasi, diafragma mendatar, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar. Nah, Ini ekspirasi. ini kan jelas ekspirasi ya. Iya, Lihat di mananya, ekspirasi. Bu? Oh, ekspirasi. Lihat Tanda panahnya. panah, tanda Tanda panahnya panah. keluar, Pak. Panahnya ini Terus keluar di sini. diafragmanya naik, Pak. Nah, Melengkung. nah, kalau memang dia ekspirasi artinya pasti awalnya itu Relaksasi. Relaksasi. tidak mungkin kontraksi ya. Ya, Relaksasi. Sekarang yang relaksasi itu ada dua, C dan E. Nah, ternyata yang E ini diafragmanya mendatar. Kalau mendatar berarti Inspirasi. dia itu inspirasi. 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 Sedangkan ekspirasi itu melengkung. Melengkung Naik ke atas. ke atas. Ya. Jadi yang cocok jawabannya adalah C. Yang C. Itu Bapak Ibu. Pak, kok langsung ada jawabannya? Iya, biar tidak lama-lama. Karena Bapak Ibu kan bulan Agustus sudah mau ujian ya. Jadi yang penting itu Bapak Ibu hafalin kata Kunci. Diundur Pak UP-nya. diundur lagi UP-nya. Iya, Iya. UP-nya itu seharusnya Senin besok, tapi diundur tanggal 14. Kemudian UP-nya notok sampai tanggal 27. Diundur sampai tanggal 14. Nah itu Bu. Ini sumering kok ya. Pengumuman juga diundur. Kemudian tes akademik juga diundur. Nggak tahu ya. Jadi kayaknya itu kurang seberapa siap gitu loh. Sepertinya itu penyelenggaranya. Di-share ya Pak, soalnya ya Pak. Soalnya kan sudah ada di LMS, Bu. Oh gitu ya. Iya. Tinggal diunduh saja kan. Nah, nanti kalau enggak paham cara ngunduhnya nanti bisa tanya saya ya. Iya. Nah, oke, lanjut berikutnya ya. Jadi inspirasi ekspirasi sudah menguasai, saya anggap sudah menguasai lah. Kalau ada gambar seperti ini mesti sering ini keluar ini ya. Nah, kalau nomor 2 itu kan karena kedudukannya kan Bapak Ibu ini ya. Kedudukannya itu miring sehingga dia itu larinya ke bawah kan ya. Airnya ya. Iya. Kalau Iya, karena Pak. kedudukannya itu artinya dia potensial. Potensial. Potensial itu kalau kita lihat energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan. Jadi karena kedudukannya seperti ini. Misal buah itu kok jatuh ke bawah kenapa? Karena kedudukannya di atas Di kan ya. atas. Nah, ini namanya potensial. Nah, kinetik itu sama dengan gerak. Kinetik itu sama dengan gerak ya. Jadi nama lain kinetik itu gerak. Berarti Tapi kan kalau sama ada itu Pak.
Iya, kalau ada gerak dengan kinetik yang dipilih yang mana, Pak? Yang kinetik. Ya. Nah, yang kinetik. Jadi potensial, kinetik, kemudian jadilah listrik. Ini kan kinetik itu kan karena energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya, ya kan? Ini kan gerakan kan ya? Karena gerakannya jadilah di sini dinamonya muter, akhirnya terjadilah perubahan energi listrik. Listrik. Nah, jadi dari kinetik jadilah listrik. Sama dengan Listrik. yang kemarin itu dinamonya sepeda ya kan? Kinetik jadi listrik, kemudian jadi energi Cahaya. Cahaya. Ya, sudah kita bahas kemarin. Cahaya. Pak, kalau ada seperti ini potensial kinetik listrik, di sini potensial gerak listrik, yang mana Pak? Pilih saja yang kinetik ya Bapak Ibu ya. Ya, memang nama lainnya itu, tapi yang terkenal itu adalah potensial kinetik. Jadi kita pilihnya yang kinetik saja ya. Ini mesti bingung loh. Ini yang saya pilih yang mana Pak? Yang C apa yang E? Ayo coba diamati kan sama Bapak Ibu ya. Iya. Kinetik Iya. nama lainnya juga gerak. Gerak nama lainnya kinetik. Pilih yang mana Pak? Nah, karena di sini menggunakan kata potensial, maka gandengannya adalah kinetik. Pak Ilmi, mohon maaf. Tadi di bimbel LPTK saya juga ada soal seperti ini. Kemudian saya jawab yang seperti jenengan, potensial kinetik listrik. Terus dijelaskan sama dosennya itu yang potensial gerak listrik, Pak. Gimana itu, Pak? Yang potensial gerak listrik. Iya, yang E malahan. Padahal ini saya sudah baca di LMS. Bapaknya juga potensial kinetik listrik. Iya. Iya, yang tadi siang ya, Bu ya. Kenapa kok gerak, Bu? Karena itu kata kuncinya itu proses perubahan energi yang terjadi gitu, Pak. Katanya itu energi yang terjadi gitu. Sementara kalau kita lihat ya energi kinetik gerak ada energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Ini kan karena gerakan. Nah, ya inilah Bu. Kadangkala itu ada perbedaan ya. Tapi kalau saya lihat kalau di sini potensi bisa kita pakai kosakata gerak ya. Ya kan? Kira-kira realistis apa enggak? Ya sama sih. Kinetik itu ya gerak kan ya. Sama-sama menggunakan nama Latinnya tuh. Iya, kalau saya condong daripada tidak sama, ini kan nama Latin. Jadi saya condong ke yang C. Kalau kita nerangkan ke anak SD juga begitu kan ya. Potensi kinetik itu sama dengan gerak kan gitu ya. Nah, karena di sini potensial pakai kinetik gitu. Ya, monggo yang terkuat yang mana, tapi kalau alasan saya ya seperti tadi Bapak Ibu. Hah? Iya. Ayo beli. Oke. Kaget, kaget. Nunggu Ayu, nah ada motor. Berikutnya, silakan. Ya di rumah balik dulu. Ya, silakan. Silakan nomor 3, ada yang membacakan. Ibu Yustina. Larinya ke pedagogik. Halo, Bu. Ya. Hilang kabel. Silakan Bu Yustina bisa membacakan. Ya, enggak ada. Ibu Teresa. Silakan Bu. Izin Pak, saya langsung ya. Iya. Pak Latri seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan pengembangan indikator melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa berdasarkan indikator tersebut adalah
B. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan. Ya, di sini karena kalau kita lihat ini memang soal IPA ya. Ini kan soal IPA ya Bapak Ibu ya, kalor ya. Kalor dan IPA. Iya, Pak. Tapi dia masuknya kepada pedagogik. Pedagogiknya yang mana? Di sini disuruh mencari alat evaluasi. Keterampilan. Karena di sini keterampilan, maka kita menggunakan lembar checklist. Checklist. Soal tes ini masuk ke pengetahuan. Soal kepengetahuan. Lembang pengamatan ke sikap. Yang sesuai dengan ini adalah yang B. Di sini kan ada sikap itu dinilai dengan apa Pak? Pakai teknik apa? Kita mengamati langsung. Sikap anak itu gimana? Diamati langsung atau penilaian diri. Kasih lembar penilaian diri. Pagi hari datang ke sekolah rajin atau tidak. Menilai dirinya sendiri ya. Menilai kelemahan dan kelebihan dirinya sendiri. Ini namanya penilaian diri. Jadi bisa diberikan ke siswa berupa lembaran. Nah, itu siswa itu dengan kejujurannya. Nah, supaya tidak terkesan subjektif, objektif, ada pembandingnya, itu juga kita kasih lembar penilaian antar teman untuk mengkonfirmasi apakah anak itu tadi jujur atau enggak. Jadi dibandingkan antara jawaban yang penilaian diri sendiri maupun penilaian antar teman. Nah, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman ini masuk ke dalam sikap. Kalau jurnal itu apa Pak? Catatan kecil ya biasanya ya. Terkait sikap anak ya. Nah, ini untuk menilai sikap. Jadi tadi yang yang E ini lembar pengamatan sikap ini masuk penilaian sikap. Sementara yang ditanyakan adalah keterampilan. Ya. Sudah pemantapan dengan dosennya di sini? Sudah ada? Tadi pagi, tadi siang. Dari LPTK mana, Bu? UMG, Pak. Oh, Gresik. Enggak. Oh iya, itu iya. yang catatan mundur itu masih belum ada juknis surat dari Kemendikbud, tapi sudah ancang-ancang mundur tanggal segitu. Oke, ya diikuti saja Bu ya. Semuanya diikuti biar Bapak Ibu lebih mantap lagi ya. Kalau bingung nanti materinya dibaca lagi ya. Kalau bingung materinya dibaca lagi lah. Keterampilan itu pakai teknik apa? Caranya maksudnya ya. Cara penilaiannya itu pakai unjuk kerja, kinerja, praktek. Kemudian ada proyek, produk, portofolio lah. Yang keterampilan, nah, bentuk instrumen ini alatnya. Alat untuk menilai kan daftar cek ya. Nah, tadi kan cocok tadi ya. Jadi kalau keterampilan itu pakai lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang akan dipresentasikan. Keterampilan ya. Oke. Sedangkan untuk yang pengetahuan jelas Bapak Ibu. Kalau kita pengen lihat pengetahuan anak itu pakai tes tulis, tes lisan. Ya. Tes tulis, tes lisan. Oke, 4. Nah, 4 ini kalau sama-sama Bapak Ibu. Ini kan Ahmad dan Amir ini sama-sama menimba air ya. Satunya Amir itu pakai katrol. Katrol apa kalau di ini apa? Kalau di sumur itu pakai katrol apa Bapak Ibu? Katrol tetap. Pakai katrol tetap kan? Jelas kan ya? Katrolnya katrol tetap. Kemudian yang Ahmad itu tanpa katrol langsung pakai tali. Tapi di sini ada catatannya, beratnya sama yang diangkat. Kedalaman sumurnya sama. Berarti apa? Keuntungan mekanik Ahmad dan Amir itu sama. Keuntungan mekaniknya sama. Memang rasanya itu sepertinya ringan yang mana Bapak Ibu? Kalau nimba pakai katrol, Pak. Yang pakai katrol. Yang pakai katrol. Tapi keuntungan mekaniknya sama, yaitu satu.
Ya. Nah ini keuntungan mekaniknya sama yaitu 1. Itu Bapak Ibu ya keterangannya ya. Oke. Lanjut berikutnya yaitu ke nomor 5. Silakan. Nomor 5 silakan dibaca. Izin Pak. Ya, silakan. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah menerapkan model PJBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. Iya. Membuat karya itu artinya di sini itu cocoknya pakai PJBL kan ya Bapak Ibu. PJBL itu apa Pak? Project Learning. Project based learning. Jadi terkait dengan pembuatan karya. Nah, ini kan di sini kan membuat karya. Berarti kalau yang PBL itu berbasis masalah. Nah, Pak, nanti bedanya di mana ini, Pak? Bedanya di sintaks. Sintaksnya di mana, Pak? Kemarin sudah saya share di LMS. Jadi bisa diunduh di LMS ya materinya ya. Iya. Kalau PJBL ada jadwal. Nah, kalau PJBL itu ada merancang jadwal ya, jadwal terkait dengan proyeknya, proyek yang akan dikerjakan. Jadi kalau kita lihat di sini karena ini adalah berkaitan dengan membuat karya, maka yang cocok adalah pakai PJBL. Selanjutnya kita disuruh mengidentifikasi mana yang termasuk unsur. Nah, tulisannya no sing kuning aku iso gak ketok. Kuning. Yang mana yang termasuk unsur? Nah, yang termasuk unsur itu adalah merah, amonia, emas, klorin. Nah, unsur itu apa? Nah, ini coba dilihat. Unsur adalah zat tunggal yang sudah contohnya oksigen 2. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur. Nah, ini kan unsur H campur dengan O ya. Nah, H2O berarti ini sudah masuk ke senyawa. Ya. Oh, airku senyawa. Kalau glukosa itu kan C6H12O6. Ini kan sudah campuran, maka dia masuk ke senyawa. Etanol itu kan nama kimianya kan C2H5OH. Maka dia juga campuran ya, campuran dari beberapa zat tunggal. Maka di sini juga masuk senyawa. Jadi yang termasuk unsur yang mana? Yaitu belerang, amonia, emas, dan klorin. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut, berikutnya yang pertama kali kalau metode ilmiah itu pasti merumuskan masalah. Merumuskan masalah, menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa sih Bapak Ibu? Dugaan sementara. Terus habis itu melakukan percobaan. Terus mengumpulkan data dan analisis. Kemudian menguji menarik kesimpulan dulu. Menarik kesimpulan terus menguji kesimpulan terakhirnya ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, pasti hal yang pertama dilakukan adalah merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, dugaan sementaranya apa. Oh, ini ada masalah ini kira-kira bisa disembuhkan pakai ini. Nah,
Kira-kira disembuhkan pakai ini, itu namanya hipotesis. Hipotesis. Masih dugaan kan, harus Buktikan. dibuktikan gitu ya. Jadi hipotesis itu urutan yang kedua. Ini kalau nggak hafal kayaknya kita bingung juga nih jawabannya Pak antara A dengan C. Tapi kalau sering buat PTK ya mungkin ya hafal ya. Nanti dibetulin. Nih Bapak Ibu urutannya nanti bisa dipelajari lagi ya. Biar lebih mantap katanya ditunda. Jadi kalau ditunda kan masih ada waktu longgar untuk belajar ya. Belajar ya. Nah, kalau ada jumlah hari antara Masehi dengan Hijriah pasti selisih ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Pasti selisih. Kenapa? Karena yang Masehi itu lebih banyak jumlahnya daripada yang Hijriah. Iya. Yang Hijriah itu 354 hari, sedangkan Masehi 365 hari. Maka kalau kita lihat penanggalan yang kita punyai itu pasti kalau Natal itu pasti sama ya 25 Desember ya kan. Tidak akan berubah. Tapi kalau Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha pasti maju. Maju 11 hari. 11 hari kurang lebih majunya. Kenapa? Karena beda hari, beda jumlah harinya. Iya, Pak. Ya. Beda jumlah harinya. Oke. Lanjut berikutnya ini ya. Jadi kalender Hijriah berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi. Namanya revolusi bulan. Ya, jadi Hijriah itu patokannya adalah bulan ya. Pergerakan bulan terhadap bumi. Sedangkan kalender Masehi itu patokannya adalah pergerakan matahari terhadap bumi. Ya, matahari terhadap bumi. Namanya revolusi bumi. Ada nama lainnya. Ini kan kalau Hijriah itu biasanya itu kalender Komariah. Samsiah. Itu bulan ya. Kalau yang Masehi itu kalender Samsiah ya. Ya. Karena berpatokan pada matahari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jumlahnya tadi ini ya, jumlahnya. Ya. Nah, oke, kita lanjut berikutnya nilai konduktivitas. Nah, ini kan yang tadi, yang paling tinggi itulah yang paling bagus menghantarkan panas. Coba urutan yang pertama adalah tembaga ya di sini ya. Paling tinggi ya, Bapak Ibu ya. Di tembaga. Tembaga habis itu apa? Kuningan. Besi ya, habis itu ya. Oh, kuningan ya. Kuningan ini nomor 2. Terus? Besi. Besi nomor 3. Terus? Baja nomor 4. Baru timbal. Nah, timbal nomor 5 ya. Kalau urutannya ya. Nah, kalau dari urutan ini bisa kita ketahui. Timbal merupakan hasil isolator yang baik. Tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak. Karena dia termasuk masih bagus dalam menghantarkan panas dan konduktor ya. Kecuali kalau di sini itu misalkan kain atau kayu. Nah, itu berarti isolator ya. Yang kedua, kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibandingkan besi dan kurang baik dibandingkan tembaga. Ya kan? Ya, Pak. Kuningan ini lebih baik menghantarkan panasnya dibandingkan besi. Karena besi kan di bawahnya. Tapi dia kurang baik dibanding tembaga karena masih kalah dengan tembaga. Ya. Jadi yang nomor 2 ini benar ya. Kemudian nomor 3 ini benar kenapa? Karena tembaga merupakan yang baik dibanding timbal dan kuningan karena dia lebih tinggi dibanding timbal dan kuningan. Jadi cocok ya. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan dibanding timbal. Salah. Karena timbal di bawahnya ya. Harusnya yang besi itu baik dibanding timbal. Di sini kan kurang baik ya. Nah, salahnya di situ.
Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, jadi intinya itu gimana Pak membacanya? Ini urutkan. Yang paling tinggi nilai konduktivitasnya itu artinya paling bagus menghantarkan panas atau kalor. Ya. Oke, selanjutnya ini ada soal seperti ini. Bapak Ibu coba lihat. Terlihat apa enggak ini ya? Gambarnya terlihat ya. Pada A ini dari 27 ke 72. Wadah B itu dari 29 ke 96 ya. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu ya. Ini dari 27 ke 72, yang ini 29 ke 96. Nah, sekarang kita lihat masanya, beratnya. A ini ternyata berat airnya itu 750 mili, sedangkan wadah B itu cuma 100 mili. Jadi yang paling besar masanya adalah yang A ya. Betul Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, 700. Ya, yang A ya. Karena 700 dibanding 100 paling besar ini ya. Masanya, masa airnya ya. Berat airnya itu ya. Nah, sedangkan ini adalah nilai daripada titik didihnya. Ya, coba kita lihat. Oleh hasil percobaan sebagai berikut. Wadah A memerlukan kalor yang sama daripada B. Ya tidak mungkin. Yang memerlukan kalor yang paling besar adalah yang masanya paling besar, yang A. besar. Ya kan jelas. Jadi yang nomor 1 jelas salah. Kemudian yang nomor 2, perubahan suhu total B 67 derajat Celcius. Betul. Perubahan suhunya kan dari 29 ke 72. 96 ya. Jadi 96 dikurangi 29 96 dikurangi 29 jadinya suhu totalnya adalah 67. 67. Betul kan ya? Betul, Pak. Betul. Perubahan suhu total B adalah 48. Sekarang 7 dikurangi 72 dikurangi 27. Berapa? 72 dikurangi 27. 50. 45. 50. 97. 72. 45. Oh iya, 45 Pak, 45. 45 kan? Betul ya? Betul, betul. Nah, berarti suhu totalnya 45. Yang A, yang B suhu totalnya 67, cocok. Pada A memerlukan kalor lebih besar, cocok, ya kan? Betul. Nah, betul. Jadi yang betul adalah 2, 3, 3 dan 4. Begitu Bapak Ibu ya, deteksinya seperti itu. Caranya gimana Pak tadi mengukur suhu total? Jadi suhu awal, suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi nanti ketemu selisihnya. Ternyata cocok selisihnya. Jadi kita jawab 2, 3, 4. Oke, sekarang ke sistol diastol ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah kalau kita lihat ini fase apa Bapak Ibu? Ini kan kalau kita lihat panahnya itu kan panahnya masuk ya. Masuk ya. Kalau masuk itu sistol apa diastol tadi? Diastol. Diastol. Nah, coba kita lihat. Kita kan sudah punya materi. Benar, Ibu tadi bilang kalau sudah tidak ada keterangannya itu Pak yang bikin bingung. Ya, memang benar ya. Jadi hanya tanda panahnya saja yang ada ya. Tulisannya tidak ada. Nah, ini ya. Tanda panahnya masuk berarti diastol. Tanda panahnya keluar sistol. Berarti cocok tadi kan diastol lah. Diastol itu rileks, mengembung, masuk, ya kan? Darahnya masuk kan? Ya, batas bawah. Ya. Batas bawah. Nah, coba kita lihat. Diastol, jantungnya rileks. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, betul Pak. Nah. Batas paling
rendah. Paling rendah. Betul ya. Ini kalau kita lihat gambarnya saja itu mengembung ini ya. Gambarnya itu mengembung. Jelas ini diastol. Nah, kan lebih mengembung. Terus di sini panahnya itu masuk. Maka di sini diastol. Diastol itu rileks. Batas paling bawah atau batas minimum. Oke, ini ya. Di sistol itu kontraksi, diastol itu rileks. Sistol itu mengerucut, terus diastol itu mengembung. Darahnya masuk kalau diastol, kalau sistol darahnya keluar dari jantung maksudnya. Oke, sekarang ke ini ya. Nah, mengandung asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna secara kimiawi. Tempat enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah di mana tempatnya asam amino yang memproduksi enzim di mana? Sin. Di usus halus. usus halus. Ya, di usus halus. Ya. Nah, ini keterangannya. Nah, yang di lambung itu pepsin, renin, atau glukase ya. Pepsin itu berfungsi untuk apa? Mengubah protein menjadi pepton. Ya. Ini tadinya di mana? Di lambung. Protein menjadi pepton. Kalau renin mengumpulkan kasein menjadi asam. Ya, yang terkandung di dalam air susu. Nah, itu renin ya, kasein. Protease itu pemecah protein menjadi asam amino. Protein menjadi asam amino. Kalau pepsin itu protein menjadi pepton. Sekarang di pankreas ada enzim tripsin mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Kemudian lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ini makanya kalau tidak bisa diubah, ini jadinya kencing mah. Kencing mah? Kencing mah? Manis. Manis ya. Jadi Kencing karbohidratnya madu. tidak bisa diubah. Makanya kan ada di pankreas di sini. Nah, jangan sampai itu kekurangan enzim amilase ya. Kalau kekurangan enzim amilase fungsinya menurun, akhirnya jadilah Bapak Ibu itu terkena penyakit kadar gula. Kadar gula itu setiap orang punya, tapi normal apa enggak? Ya, kan gitu kan. Enzim di usus halus ada maltase, menghancurkan maltaso dan mengubahnya menjadi glukosa. Laktase itu gula laktaso menjadi galaktosa. Sukrosa itu sukrosa menjadi gula sederhana. Nih, nanti dihafalin lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya tadi, bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Tulangnya berbentuk pipi. Nah, jelas itu tulang rusuk sejati. Kalau yang melayang tadi, itu depannya tidak terhubung. Itu tadi kan depannya terhubung ya, Bapak Ibu ya. Depannya terhubung. Lah ini. Ya. Biar jelas. Nah, tadi pertanyaannya kan yang depan itu terhubung dengan tulang dada ya. Nah, yang depan ini kan terhubung dengan tulang dada, berarti 7 tulang ini kan. Berarti tulang sejati. Nah ini kan. Bagian ujung depan melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang.
Jadi depan belakang ini melekat. Depannya tulang dada, belakangnya tulang belakang melekat. Berarti tulang yang mana Pak yang melekat yang ini? Kalau yang rusuk palsu itu yang melekat hanya satu saja yang ini. Jadi 3 tulang jadi satu melekatnya ya. Bedanya di sini. Jadi kalau di sini karena pertanyaannya seperti itu, bagian depan melekat di tulang dada, bagian belakang di tulang belakang, bentuknya pipi, maka ini adalah ciri tulang rusuk sejati. Ya, jadi. Tulang hulu juga iya. Ya kan, tulang hulu kan 1, 2 iya. Tapi kan tidak hanya tulang hulu yang melekat ya. Tapi kan 7 tulang kan ya yang melekat tadi. Berarti apakah pilih tulang hulu Pak? Jangan. Karena tidak hanya tulang 1, 2, 3. Yang nomor 3 sampai 7 juga iya. Maka kita pilihnya adalah tulang rusuk sejati. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi dia melekat ya. 7. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan paham semua ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Sedikit demi sedikit yang penting belajar itu konsisten gitu loh. Jangan sistem SKS itu yang jelek itu. Jadi langsung belajar 5 jam. Tapi ya habis itu nggak belajar lagi itu yang itu. Jadi paling enggak itu 1 jam kita. Iya. Tadi siang nggak bisa ikut Pak Eman. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semua ya Bapak Ibu ya. Kami berharap ini yang sudah pernah Zoom kami undang lagi itu supaya ya lebih melekat ilmunya ya. Jadi matur nuwun Pak, banyak bonusnya. Terima kasih banyak Pak. Belajarnya banyak bonusnya ini Pak. Banyak bonusnya ya. Iya. Iya, jadi kita kan intinya itu kan ini Bu. Jadi pertanggungjawaban lah ya. Jadi mengantarkan itu jangan separuh-separuh, tapi ya antarkan sampai selesai kan gitu ya. Mudah-mudahan selesai semua, bisa lulus semua gitu ya. Oke, saya serahkan ke Bu Susi. Pak, LMS-nya jangan ditutup dulu ya untuk yang 16. Nah, itu Bu, LMS 16 itu saya tutup, tapi saya kasih yang darurat itu. Yang darurat itu bisa dipakai ya. Jadi masuknya itu pakai darurat 1, 2, 3. Kemudian untuk kata kuncinya, kata sandinya itu adalah bintang darurat 1, 2, 3. Darurat 1, 2, 3 terus login-nya pakai bintang gitu tak Pak? Ya, bintang ya. Jadi saya juga enggak nutup 100% gitu Bapak Ibu ya. Kasihan kan ya. Makanya saya itu. Iya, saya belum darurat belajar sintak, Pak. Ya, darurat 1, 2, 3. Mudah-mudahan aja kisi-kisinya itu enggak diubah-ubah ya Bapak Ibu. Ya. Karena itu ngubah kisi-kisi tapi enggak bilang kita ya. Jadi kan kasihan yang belajar itu Bapak Ibu ya. Sudah belajar itu tapi enggak itu. Nah ini ya Bapak Ibu. Iya, Ini itu D-nya besar ya Pak? Ya, D-nya besar untuk yang kata sandinya. Bintang, D-nya besar, 1, 2, 3 ya. Nah. Bisa diunduh lagi, terus latihan lagi di LMS boleh, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ilmi. Izin Pak Ilmi mau bertanya. Ya, silakan Bu. Kaitannya dengan sintak tadi, kan katanya ada di LMS. Di LMS-nya berarti di pedagogik ya Pak? LMS-nya, bentar, saya ya Pak. Beritahu tempatnya biar enggak bingung ya, enggak bingung.
Nanti daripada japri saya ya. Mending tak beritahu sekarang ya. Nah, sebentar tak bukakan. Nah, LMS-nya kan modelnya seperti ini. Terus nanti Bapak Ibu bisa masuk menggunakan ini darurat ini ya. Pakai darurat aja nggak apa-apa ya. Darurat Masuknya. 123. Ya, darurat 123 bintang D-nya besar ya. Bintang D-nya besar, lainnya kecil. Nah, ini sudah masuk darurat. Jadi yang darurat kan tak tutup. Pribadi sudah saya tutup ya. Nah, jadi klik kursus, terus di sini ada UP dan pretest, ini diklik. UP dan pretest diklik, nanti akan masuk ke kelas Bapak Ibu. Di sini ada materi. Nah, ini buku digital ini tidak bisa di-download. Nah, yang bisa di-download yang mana? Yang ini, rangkuman ini. Rangkuman materi ini bisa di-download. Tinggal klik saja. Nah, diklik, nanti akan muncul PDF-nya seperti ini ya. Ini tadi kan ya rangkuman IPA tadi kan ya. Tinggal klik itu. Nanti sudah terdownload dengan sendiri. Ya, oke. Pak, mau nanya Pak. Ya, apa Bu? Ini Pak. Ya, silakan. Soal yang literasi dan numerasi itu gimana Pak? Cara kunci menjawabnya biar mudah gitu Pak. Literasi dan numerasi itu ya tergantung ketelitian Bapak Ibu. Literasi dan numerasi itu soal baru, Bu. Seperti anak-anak yang AKM itu ya. Iya, NBK. Jadi di situ itu kata kuncinya apa ya? Ketelitian Bapak Ibu dalam membaca dan melihat gambarnya. Oh, nah, ini Bapak Ibu sintak itu. Nah, ini sintak di sini ya. Udah ketemu ya. Jadi nanti cari aja PDF sintak model pembelajaran. Nah, ini kan bisa di-download. Jadi klik ini aja ya. Klik ini nanti ada sintaknya ya. Nah, ini ada kan sintaknya. Inquiry, sintaknya apa saja di sini ini. Menyajikan fenomena, melakukan observasi ya. Nah, sudah ada di situ sintaknya ya. Sintak itu apa, Pak? Sintak itu langkah-langkah pembelajarannya. Oke, silakan Bu. Ada lagi yang tanya? Literasi numerasi itu hal baru, Bu. Sebelumnya enggak ada. Jadi kalau ujian guru-guru itu jarang sekali pakai literasi numerasi. Yang baru hanya soal literasi dan numerasi aja ya Pak ya? Ya, literasi dan numerasi hal baru. Kalau pedagogi dan profesionalnya kayak inilah ya Pak ya soalnya. Ya, sama. Soalnya sama, literasi numerasinya. Yang beda itu ada literasi numerasi jadi disamakan dengan siswanya. Karena siswanya literasi numerasi, gurunya juga dikasih literasi numerasi. Ya. Oh iya, makasih Pak. Ya, jadi intinya itu antara gambar, kan kalau literasi numerasi itu kan biasanya ada rangsangannya, ada stimulusnya. Stimulusnya itu bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu harus teliti dalam melihat gambar dan juga membacanya. Itu aja intinya ya. Jadi lebih teliti dalam melihat gambar dan teksnya itu ya, yang ingin ditanyakan itu aja. Oke, saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih. Ya. Tuh, sebenarnya Pak Ilmi untuk literasi dan numerisasi itu kan setiap itu juga ada, cuma beda istilah kali ya. Nanti juga sama. Jadi ini Bapak Ibu
Kalau literasi berarti wacananya, bacaannya, seperti halnya Bapak Ibu mengerjakan P3K, waktu tes P3K, atau mau UP misalkan yang pretest gitu kan. Jadi bacaannya banyak itu Pak Ilmi, bacaannya banyak dan itu Iya, berkesinambungan. panjang banget. Habis Ya, waktu, Bu. sambungan. Misalkan wacana ini nomor ini berkaitan dengan yang ini gitu. Jadi satu Iya. satu wacana yang panjang itu beberapa soal gitu. Iya, Jadi iya. jadi benar-benar kita itu memerlukan ketelitian dalam membaca ya. Ketelitian dan Pemahamannya kecepatan, Bu. juga. Ya, seperti itu. Untuk yang numerisasinya mungkin lebih ke banyak yang ini ya Pak ya. Kayak gambar-gambar yang kemarin yang disampaikan Bu Dewi itu loh. Pakai Iya. gambar-gambar terus apa sih? Waktu dulu saya Histogram, pernah pretest histografi, ya. Bu. Ya, waktu dulu saya pernah pretest itu saya bertemunya banyak gambar itu ada di 10 soal. Gambar-gambar gitu. Jadi yang berkaitan dengan gambar-gambar. Eh, sama saja sebenarnya. Nanti jadi Bapak Ibu ini kan tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya itu biasanya seperti ANBK Berbeda. ya, Pak ya? ANBK. Ya, beda. Jadi Beda, Bu. ya paket A, paket B, paket C gitu kan. Nggak Ya. sama. Tapi intinya beda soal tapi intinya sama gitu. Ke Betul. sana, arahnya Iya, ke betul, sana betul. karena kisi-kisinya sama. Hanya beda kalimat, beda kata-kata atau beda penomoran gitu kan. Ya. Jika ibu bapak semua di sini sudah mempersiapkan dengan belajar ya, belajar pembahasan-pembahasan soal, dibaca lagi, diulang lagi. Eh, sesulit apapun soal tersebut, jika kita sudah menguasainya, insya Allah nanti bisa menjawabnya. Kita berdoa saja, isinya benar gitu ya. Amin. Ya. Amin. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Diulang lagi, dibaca lagi. Tadi sudah diberi kesempatan oleh Pak Ilmi untuk mengakses LMS-nya kembali. Dan itu diperdalam lagi ya Bapak Ibu. Dipelajari lagi. Ya. Ya untuk malam hari ini kita cukupkan ya Pak Ilmi. Kita Ya. istirahat. Nanti kita berjumpa kembali esok malam. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kasih Bu Susi. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Emi. warahmatullahi Terima kasih Bu Susi.